Kalau hidup lu acak-acakan, lu harusnya bersyukur. Karena itu emang yang lu cita-citain dari dulu. Lu sekarang itu hasil apa yang lu pilih, yang lu kepengen zaman dulu. Emang ada orang pengen hidupnya itu acak-acakan? Ya ada, lu. Jadi nggak usah nesu, nggak usah ngedumel, nggak usah apa. Ya lu nikmatin aja acak-acakan lu itu. Ya acak-acakan tuh kayak apa sih? Kan orang yang hidupnya acak-acakan itu ya bangun semaunya, tidur semaunya, makan semaunya, mandi semaunya. Apa yang tetangga lu biasa lakuin, mereka yang hidupnya nggak acak-acakan, bangun pagi, subuh, mandi, sholat, bebenah, siap-siap kerja, macet-macetan di jalan, sikut-sikutan di tempat kerjaan, pulang sore kena macet lagi, pulang ke rumah capek, mandi, tidur. Lu nggak begitu. Jam 4 pagi lewat, jam 5 pagi lewat, jam 9 mungkin baru melek, belum turun dari tempat tidur. Ya itu gaya hidup hedon ya, gaya hidup impian yang emang lu mau gitu. Jadi kalau misalnya itu nanti ngefek ke rezeki lu yang acak-acakan juga, ya nikmatin aja. Gak ada yang salah, hidup yang acak-acakan itu ya asal bisa dinikmati lah. Orang yang hidupnya teratur kayak tadi gue ceritain, ya kalau dia bisa menikmati no problem. Mungkin buat lo yang hidupnya acak-acakan tuh aneh banget sih, kenapa harus bangun pagi, macet-macetan di jalan, di tempat kerjaan sikut-sikutan, pulang malam, waktu habis di jalanan, pulangnya bebenah lagi, beberes. Ya kalau orang-orang hedon kayak lu yang hidupnya acak-acakan gitu mungkin aneh, tapi mereka yang hidup teratur itu mereka menikmati men. Justru ya mereka aneh juga ngeliat lu kok gitu amat, gua aja bangun pagi ubur-uburan sama matahari, lu mungkin baru mau tidur kali, habis begadang semalaman, makan ya semaunya, seketemunya, mandi juga jarang-jarang. Itu bukan hidup ala gembel men, itu hidup hedon, hidup ala raja ya, hidup ala orang bebas, orang free, out of system ya, orang yang keluar dari sistem. Kenapa bisa begitu? Ya itu pilihan kan, hasil dari pilihan-pilihan yang lo lakuin di dulu-dulunya. Setiap 10 tahun manusia itu punya pilihan, 10 tahun punya pilihan. Nanti mau ngelanjutin ke SMP mana, 10 tahun kedua, 20 tahun dia udah lulus sekolah, mau kerja di mana, itu pilihan lagi. Dan mungkin ya agak banyak pilihannya antara kerja sama nikah. Dia membuat planning untuk 10 tahun ke depan dan memilih salah satu. Itu nanti berefek lagi pada usia 30-nya. Ya anak, kerjanya gimana? Pilihannya kerjanya mau pindah apa enggak? Betah apa enggak tempat kerjaan? Itu pilihan lagi. Umur 40 anak udah mulai gede, ketemu lagi pilihan yang lain-lain itu. Bagaimana peran di masyarakat? Mau jadi bapak-bapak atau ibu-ibu gaul, atau yang ya udah di rumah aja, ribet gaul sama sini, tukang gosip. Ya kalau lo nggak suka gosip, ya di rumah aja, tapi siap-siap digosipin. Jadi nggak ada yang salah kalau hidup lu itu acak-acakan. Bangga aja sih sama hidup lu. Acak-acakan dan teratur itu kan cuma label. Kan ujung-ujungnya gimana cara jalaninnya aja. Mau yang teratur kayak, kalau dia jalaninnya sambil sebel ya tersiksa juga. Yang acak-acakan kayak lu itu tapi enjoy ya nikmatin. Ya tapi konsekuensinya juga, artinya risikonya nikmatin juga. Orang yang pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang malam, mereka mungkin duitnya banyak lah, motor 2, 3, ada yang punya mobil, punya rumah sendiri. Kalau lu yang acak-acakan itu istilahnya udah hedon begitu ya nikmatin aja. Kadang-kadang lu ketemu buat makan, kadang-kadang enggak. Lu nggak tahu dari mana caranya besok bisa makan, tapi lu harus nikmatin. Yakin aja kalau itu emang yang terbaik buat lu. Nggak usah ngambil patokan ukuran masyarakat tuh yang hidup yang bener tuh begini-begini. Ya percuma juga kan, karena lu nggak ambil pilihan itu zaman dulunya. Lu nggak lebih memilih nikmati yang acak-acakan itu. Definisinya apa sih acak-acakan itu? Ya aut-autan, amburadul, aur-auran. Semuanya serba tidak terencana, tidak terukur, tidak. Di situ seninya, men. Di situ kerennya. Gak usah mikir besok gua ngapain ya. Gua besok ada target kerjaan yang itu nggak ada di pikiran. Hidup lu tuh cuma saat ini, yang bisa lu nikmatin ya nikmatin sekarang. Yang besok itu kan belum tentu ada juga. Emang besok lu masih ada, yakin lu masih ada.
lu udah berencana besok gua mau tahu masyarakat emang sadis karena kita hidup di komunitas ya, manusia itu emang bikin patokan-patokan yang disepakati sebagai sesuatu yang ini benar, ini nggak benar, ini baik, ini salah. Yang patokan itu ya kesepakatan. Jadi kalau di suatu komunitas, di suatu masyarakat ada hal-hal yang di situ dianggap benar, tapi di tempat lain itu dianggap nggak bener, ya emang begitu. Jangan lu bawa patokan di sini buat ke tempat yang itu. Jadi salah lo. Kesepakatan mereka di tempat itu tentang suatu hal nggak bener, di tempat lu bener. Jangan lu paksain. Yang di tempat lu bawa ke sono, cilaka. Ya atau juga kayak tadi misalnya contoh hidup lu yang acak-acakan itu. Kalau lu sering keliling-keliling kemana-kemana, mungkin lu akan ketemu di suatu daerah yang di situ orang-orangnya itu hidupnya acak-acakan semua kayak lu itu. Tapi menurut mereka hidup yang benar tuh yang kayak gitu. Kalau cocok kalau tinggal di situ aman. Malah mereka mungkin lihat orang yang kayak tadi tuh pergi pagi pulang malam, itu sesuatu yang wah udah nggak benar tuh hidupnya tuh. Diperkosa sama sistem tuh, udah dipenjara sama sistem gitu. Jadi budak inilah, budak itu, budak duit lah. Padahal orang yang hidupnya asal-asalan juga perlu duit, man. Nggak usah ada yang diberatin. Tanya nggak ada istilah, waduh gue salah setel deh. Nggak ada kayak gitu. Yang gue bilang tadi, perangkat buat setel itu adanya di belakang kemarin. Sekarang tuh hasil. Jadi ya namanya juga hasil. Ya tinggal nikmatin aja. Jadi ketika lu punya hidup, lu bikin patokan sendiri yang itu lu nikmat menjalaninya, lu jangan bandingin lagi sama ukuran-ukuran yang ada di luar lu, di tetangga lu, di saudara lu, di masyarakat lu. Itu ya sama aja dalam hidup lu merasa mengambil pilihan yang salah karena hasilnya kok berbeda sama orang kiri kanan gua. Itu namanya konyol ya, nggak ada enak-enaknya. Istilahnya ya lu nikmatin aja, artinya gak usah baper. Dan asal lu tahu ya, setiap masa, setiap zaman selalu ada orang di kiri kanan depan belakang itu yang hidupnya acak-acakan. Mungkin sekarang lu, tapi di generasi berikutnya ada. Dan sekarang pun ketika lu memutuskan putar haluan mau jadi orang yang masuk ke dalam sistem, tiba-tiba jadi orang yang teratur dan robotik kayak gitu, nanti tahu-tahu di kiri kanan itu ada tuh. Karena pengikut mazhab hidup yang acak-acakan itu kekal abadi, men. Lu mau baca riwayat dari zaman kapan kamu selalu ada orang kayak gitu. Dan ya mereka itu bunga-bunga mekar di taman yang menjadi warna lain daripada bunga-bunga yang lain. Jadi taman akan tambah indah, nggak satu warna. Jadi itu aja, tetap respect ya, semangat hidup walaupun hidup lu acak-acakan, tapi itu sesuatu yang bisa dinikmatin, yang bikin lu beda dari orang-orang di sekitar lu, dan lu harus menikmati itu karena lu keren.